Kemudian, nah ini rahasia terpenting ini. Ini adalah rimpang yang jarang digunakan oleh para penghobi atau penggemar burung perkutut. Ini ya, ini adalah temu hitam. Nah, ciri khasnya, nah, kalau dipatahkan ini warnanya hitam. Jadi ada perbedaan. Ini hitam, namanya temu hitam. Ini kunyit, warnanya kuning cenderung oranye. Jahe kan, nah kalau jahe, nah ini jahe warnanya seperti ini. Nah, kalau ini lah bedanya jelas kan, yang satu jahe, yang satu temu hitam. Nah Marandoro ini temu hitam itu manfaatnya paling oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam rahayu, sagung dumadi, salam kelembutan. Selamat pagi, hari Minggu Parandoro, saat kita bersantai. Yang jelas bagi Anda yang hari ini sedang berlibur, selamat berlibur. Bagi Anda yang masih tetap bekerja, ya saya ucapkan selamat berkarya. Semoga rezeki Anda dimudahkan dan melimpah ruah, tentunya berkah, amin. Kita akan membahas ya seputar perkutut lagi. Kali ini sudah memasuki pertengahan bulan Oktober. Di beberapa wilayah sudah mulai hujan. Nah ini jelas pergantian musim pancaroba dari musim kemarau menuju musim penghujan. Harus waspada karena yang jelas akan ada suasana baru, cuacanya juga baru, kelembaban udara baru. Suhu yang tidak tentu ini membuat jangankan burung perkutut, manusia saja banyak yang mengalami ya sakit yang berkaitan dengan musim pancaroba. Nah, pada kesempatan kali ini saya sudah membawa beberapa ramuan ya. Ini beberapa bahan-bahan yang bisa kita persiapkan untuk menjaga stamina dan kelangsungan burung perkutut. Lebih jauh Parandoro, kita akan membahas rahasia menjaga kesehatan burung perkutut dan bagaimana agar burung perkutut itu tetap gacor, manggungnya durasi panjang dan intensitasnya itu sering. Mengawali pembicaraan kita, tentu kita harus mampu membedakan sebenarnya perkutut yang berkualitas dengan manggung yang bagus itu salah satunya dipengaruhi oleh faktor makanan. Nah, makanan ini ada yang dikatakan sebagai makanan utama, makanan pokok, yaitu berupa millet dan biji-bijian. Ini jelas fungsinya untuk memenuhi kebutuhan utama burung agar bertahan hidup, survive. Kemudian untuk menghasilkan burung perkutut dengan kualitas manggung yang oke, yang keren, maka yang jelas ada pemasteran, ada melatih, ada memandikan dan sebagainya. Tapi faktor suplemen, nah ini suplemen ini hampir sama dengan makanan menurut saya, karena nanti akan masuk ke dalam tubuh burung perkutut. Suplemen untuk burung perkutut dijual bebas di pasar, di kios-kios burung juga banyak. Akan tetapi kami menyarankan ya mungkin alangkah lebih baiknya jika kita belajar untuk bereksperimen dengan takaran-takaran, ukuran-ukuran, indikasi yang sesuai. Artinya walaupun kita melakukan eksperimen, kita harus mampu menjaga keamanannya, harus mampu menjaga tingkat resikonya itu tidak terlalu besar. Tidak mungkin kan kita melakukan eksperimen kok menggunakan bahan-bahan yang sudah kita tahu ini akan berbahaya, maka ya tidak mungkin akan kita jadikan bahan untuk eksperimen. Nah, selanjutnya Parandoro, kita kembali ke masalah suplemen ya. Suplemen itu fungsinya adalah sebagai pendamping makanan pada burung. Nah,
suplemen fungsinya itu sebenarnya ada dua. Paling utama ini ada dua. Yang pertama, mengobati atau menjaga daya tahan. Ini paling penting. Menjaga daya tahan nanti kaitannya dengan kesehatan burung. Karena makan saja dirasa tidak cukup, maka untuk menjaga stamina, apalagi menghadapi musim hujan, pancaroba seperti ini, maka diperlukan tambahan makanan berupa suplemen tadi. Ketika kita berusaha menggunakan suplemen herbal atau suplemen buatan kita sendiri dari bahan-bahan alam, itu tingkat keamanannya itu lebih terjamin. Itu adalah hal positifnya. Tapi memang pada sisi negatifnya nanti kita akan mendapatkan hasilnya itu tidak cepat ya, agak pelan-pelan, tapi efeknya itu jangka panjang aman untuk burung. Dan juga kalau burungnya itu sudah jadi, sudah manggung, itu dia tidak akan drop, akan oke, berkelanjutan, kontinuitasnya itu ada. Tidak usah berlama-lama, saya tunjukkan, yaitu yang pertama yang berkaitan dengan suplemen bagi burung perkutut untuk menjaga kesehatan. Itu adalah yang biasanya yaitu ini. Nah, ini Parandoro. Nah, ini jahe. Jahe ini seperti ini ya. Fungsinya untuk menjaga kehangatan tubuh. Tubuh burung perkutut, kita tahu bahwa burung adalah bangsa binatang yang berdarah hangat, bahkan cenderung panas, maka ia membutuhkan suhu tubuh yang normal. Ketika di luar keadaannya dingin, maka ia membutuhkan kehangatan. Tidak cukup hanya dengan mengembangkan bulunya, burung terkadang masih merasa kedinginan. Nah, kalau kondisinya ini ekstrim, maka perlu dibantu dengan ini, jahe. Seperti ini Parandoro. Nah, ini jahe seperti ini. Di samping jahe, kita juga bisa menambahkan, kalau jahe tadi fungsinya sebagai penghangat. Kemudian ada rimpang selanjutnya, yaitu kunyit ya. Seperti ini Parandoro. Nah, ini nah, kurang lebih seperti ini kunyit. Berbeda dengan jahe, kunyit memiliki fungsi organ dalam. Ini berkaitan dengan sistem pencernaan, yang berkaitan dengan sistem pernafasan, yang berkaitan dengan sistem transportasi pada burung, sistem peredaran darah maksudnya ya. Itu berarti kunyit itu mampu memberikan efek bagus untuk kesehatan organ-organ dalam pada burung perkutut. Itu bisa diberi makanan tambahan, suplemennya itu adalah kunyit. Kemudian, nah ini rahasia terpenting ini. Ini adalah rimpang yang jarang digunakan oleh para penghobi atau penggemar burung perkutut. Ini ya, ini adalah temu hitam. Nah, ciri khasnya adalah kalau dipatahkan, kalau tadi ini kunyit ya, kalau kunyit, nah, kalau kunyit itu kan kuning. Nah, ini kuning. Kalau kunyit itu kan kuning. Nah, ini kalau ini hitam. Nah, kalau dipatahkan ini warnanya hitam. Jadi ada perbedaan. Ini hitam, namanya temu hitam. Ini kunyit, warnanya kuning cenderung oranye. Nah, berbeda lagi tadi dengan jahe kan. Nah, kalau jahe, nah ini jahe warnanya seperti ini. Nah, kalau ini, lah bedanya jelas kan. Yang satu jahe, yang satu temu hitam. Nah, Parandoro, ini temu hitam itu manfaatnya paling oke. Jadi ini rahasianya, temu hitam itu untuk burung perkutut bisa memberikan daya tahan lebih dibandingkan kalau menggunakan jahe dan kunyit. Di samping itu, nah ini juga akan mendongkrak kemampuan untuk manggung gacor. Kalau biasanya menggunakan kencur, nah ini mulai sekarang Anda bisa dibantu ditambah dengan dicekoi menggunakan temu hitam. Nanti Anda akan mendapatkan
kaget, ya, terkejut ketika luar biasa efek jangka panjang dari temu hitam ini bagi burung perkutut. Mungkin juga Anda bisa sambil mencobanya sendiri juga tidak masalah, mengkonsumsi. Nah, ini makanya eksperimen-eksperimen seperti ini perlu dilakukan oleh penggemar burung perkutut. Intinya memberikannya bagaimana, apakah kita campur atau bagaimana. Nah, kalau bisa jangan dicampur dengan makanan, tapi kita loloh ya, sebesar 2 biji millet itu. Kalau jahe sebesar biji millet, kemudian temu juga seperti itu, kunyit juga seperti itu. Misalnya kalau pagi jahe, siang nanti menggunakan kunyit, nanti kalau sore menjelang senja gitu bisa menggunakan temu hitam. Nah, fungsinya di samping itu sebenarnya temu hitam ini juga bisa dijadikan obat cacing alami bagi burung perkutut. Nah, ini bisa dijadikan salah satu alternatif Parandoro ketika kita ingin mencari bagaimana settingan burung perkutut itu berdasarkan suplemen makanan mereka. Ya, kita coba saja menggunakan tadi rimpang dan tanaman-tanaman obat alami. Ya, kurang lebih seperti itu Parandoro. Semoga apa yang kami sampaikan bermanfaat. Bahan-bahan tadi bisa didapatkan di pasar tradisional atau penjual obat-obatan tradisional, penjual toko jamu, bahan-bahan jamu itu ada. Kalau ada saran, kritik, ya bisa di kolom komentar atau via chat WhatsApp, nomor handphone ada. Semoga hari ini menyenangkan bagi Anda. Sampai jumpa, sampai bertemu di lain kesempatan, dan semoga kita diberi kesehatan, kebahagiaan, umur panjang untuk senantiasa beribadah kepada Gusti Allah Subhanahu wa taala. Terima kasih. Kami pamit undur diri dari lereng Gunung Muria, Kabupaten Kudus, Jawa Tengah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Rahayu Sagung Dumadi. Salam lembut, selembutnya kelembutan. Bejo, 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 deh, bejo.